Sebenarnya kalau kita bahas tentang technical analysis kan kita juga tahu banyak sekali trader juga bahas tentang technical. Tapi sebenarnya apa yang membedakan cara Bapak membaca technical dengan beberapa trader lain misalnya? Pertanyaan ini sangat bagus. Jadi gini bro, kalau misalnya bro belajar technical analysis, bro pakai aja deh. Saya yakin bro tidak akan cuan. Saya nggak akan untung nih. Nggak bakal. Kenapa Pak? Hari ini bisa cuan dengan ilmu yang sama, hari ini cuan, besok enggak. Hari ini cuan, besok enggak. Akhirnya kita capek hati sendiri. Nggak bisa lah trading itu judi lah. Oke. Nah, Scam ya. Technical analysis yang beredar sekarang, yang ada sekarang, bro bisa cuan kalau istilahnya kayak nyopet. Oke. Kayak nyopet. Tarik ambil keluar gitu kan. Cuma kayak apa namanya? Nyuri-nyuri dikit aja. Ngutil-ngutil dikit aja. Itu bisa. Tapi kan orang maunya tuh dapat banyak gitu kan. Mereka mau hold jadi jackpot gitu. Untuk yang seperti itu, itu sulit menggunakan technical analysis yang sekarang. Ilmunya dua kalau trading itu kan. Satu kesabaran, dua tidak serakah. Nah, yang technical analysis nih, kalau tadi saya bilang, saya coba nih. Kita kan bukan orang bodoh ya, ngerti. Kok ini berhasil, besok enggak, besok berhasil, besok enggak. Terus pas bilang, lu serakah lu katanya, udah dikasih cuan lu enggak ambil lagi. Oh ya mungkin gue serakah kali ya. Besok ya, pas kita mulai nggak serakah, kita ambil dikit, dia terbang gitu kan. Lu nggak diamond hand. Kenapa? Kurang sabar lu gitu kan. Giliran kita diamond hand pegang gitu kan. Udah tahu break struktur, break support. Lu pegang, jual lah. Baru udah cuan belum? Udah. Serakah. Jadi yang disalah itu kan orang-orang ya. Nah setelah saya belajar ya, saya lihat ya, apa yang salah gini ya. Saya coba kan, ternyata apa yang kita pelajarin selama ini itu sudah usang bro. Udah lewat masanya. Nih ada datanya. Jadi saya kemarin sempat ini. Nah ini ya bro ya, DO teori diciptakan tahun 1884. Oke, nanti kita masukin juga ya. Iya 1884. Oke. DO teori. Wyckoff 1903. Oke. 100 tahun. 100 tahun. Elliott wave teori 1935. Ya ini juga mau deketi 100 tahun ya. RSI yang baru-baru tahun 78, moving average, MACD, indikatornya diciptakan tahun segitu, Ichimoku tahun segitu, 1969 ya. Nah, bro, kita pakai ilmu-ilmu lama, sementara big money itu bisa ngeliat orderan bro ada di mana, bisa ngeliat volume bro ada di mana. Pakai robot ya. Bisa ngeliat bandar apa? Ini orang tinggal di mana duitnya. Jadi bayangin kita masih pakai metode yang tersebut, metode itu untuk melawan big money yang dia udah pakai AI, robot semua segala macam. Dan mereka nggak mungkin kasih tahu informasi ke kita. Dia nggak mungkin mau kasih tahu memang. Kalau misalnya semua pakai ilmu yang sama, technical analysis 90% nggak mungkin 90% plus orang gagal. Emang 90% plus itu orang bodoh, enggak kan? Dia ngikutin teorinya pasti. Ngikutin teorinya, oh ini begini, harusnya begini, harusnya begini. Tapi kenyataannya enggak. Digocek terus kan. Nah, jadi kita sengaja, ini pemikiran saya, kita sengaja dikasih makan ilmu-ilmu usang. Ada benernya ada. Tapi tidak selalu benar kan. Ada benernya, biar ya udah ini orang cuan. Nah sekali bonyok habis gitu kan. Nah kita dicocelin itu, dikasih makan ya. Dikasih makan itu terus. Sementara menurut saya ilmu-ilmu yang bisa kepake itu nggak dikasih tahu ke kita. Kita nggak tahu berarti. Kita nggak tahu. Nah beruntungnya saya kebetulan setelah kemarin bangkrut dan rugi itu, saya diketemukan sama metodenya. Saya bisa tahu ini barang mau ke sini, barang ini mau ke sini. Nanti saya kasih lihat contohnya. Boleh. Saya mau tampilin beberapa screenshot. Saya tahu gerakan oil dia naik kemana itu 2 minggu sebelumnya. Saya tahu, oh ini oil mau naik 40%. Saya tahu itu 2 minggu sebelumnya. Oh itu yang baru-baru ini, yang 2 bulan lalu Pak, yang harga oil pas naik gila-gilaan itu. Iya betul. Itu ada nih, saya kasih lihat nih. Itu oil, wah. Oh ini ada yang terbaru ini nih. Ini contoh gini bro. Sorry. Ini BTC tanggal 5 Mei. Saya bilang, ini naik dulu ke sini, baru turun ke sini. Bro ingat baik-baik ya, 82.600.
Nah, Oke. Oh, ini langsung gambarnya masih TradingView sama, ya? Iya, gambarnya masih sama di TradingView. Persis setelah di area 82.600, Oke. dia turun. Nah, ini area ini saya tahu nih, dia naik ke sini mau turun ke sini. Ini saya tahu. Oke. Tapi setelah dia turun lagi ke bawah sini, nah ini saya nggak tahu. Oh, Nah, jadi sebenarnya inilah yang bisa saya prediksi. Ini ada ilmunya. Cuma saya nggak bisa analisa saya kasih ada di channel saya, kadang di IG saya kasih, tapi saya nggak bisa ngasih tahu resepnya. oh gitu. Nanti kita nggak bisa pakai semua. Oh, jadi kalau makin banyak yang tahu makin nggak bekerja lama nanti. Nggak bekerja pasti. Oke. Jadi dengan itu cara yang sama, kemarin tuh BTC, ETH, BTC 120.000 tuh kedetek, ETH di top juga kedetek. Apa namanya itu, IHSG, oil, emas, itu bisa semua. Oke. Cuma memang bro nggak bisa ngomong kayak gini, besok BTC gimana? Nggak tahu. Oke. Saya tahunya ketika ada pola itu. Oh, ada waktu durasi ya biasanya? Ya, Berapa lama tuh Pak biasanya? Agak panjang, mainnya agak panjang ya? mainnya agak panjang. Oke. Itu pola itu bisa terjadi 2 minggu atau 7 bulan. Oh, Jadi misalnya muncul nih, sekarang take profitnya bisa 7 bulan lagi. oh, mainnya swing ya berarti? Mainnya swing. Tapi itu adalah ilmu yang berbahaya menurut saya. Kenapa tuh Pak? Contoh misalnya bro main di future ya, Ya. future. Saya bilang, bro tahu informasi bahwa Bitcoin mau ke 120.000. Oke. Ya, kita pakai real ya. Ini Bitcoin, saya masih yakin dia ke 107.800. Tahun ini? Bukan tahun ini, saya nggak tahu tahunnya. Tapi dia akan ke 107.000. Oke. Nah, let's say bro yakin dengan informasi tersebut. Saya Tapi percaya Bapak ya, misalnya. karena udah banyak cuan misalnya Ya. ikut ya. Bro, itu informasi berbahaya. Kenapa? Bro akan denial ketika dia dibawa turun ke 40.000, ke 20 Ya, yang apa? 30. Ketika sekarang 60.000 kan, ketika dibawa turun terus, bro akan pegang itu. Akan ke 120.000 one day. Iya, untuk future ya. Kalau future berbahaya, kalau misalnya spot cuek Oke, aja. cuek aja. Nah, tapi kalau main future, saya kan mainnya di forex ya. Itu berbahaya. Ya. Kita nggak bakal mau cut loss. Akhirnya kita top up. Kita Tahan posisi. tahan posisi. Ya. Nah, jadi kemarin saya sempat ngajarin ke beberapa orang. Saya udah buka pengajaran. Saya lihat lah, akhirnya kan nyampe target semua. Tapi semua orang nggak ada yang untung, rugi. Gak ada yang untung Pak? Nggak ada yang untung. Oke. Ruginya gede-gede. Ujungnya nyampe target juga. Karena mereka tahu ini bakal sampai target. Tapi mereka tidak punya titik entry yang tepat gitu kan. Oke. Nah, jadi di situ rugi. Saya lihat, waduh ini bahaya ya. Jadi berarti kalau ilmunya ini saya nggak bisa kasih setengah-setengah. Saya harus kasih semuanya. Kalau saya kasih semuanya, kalau saya kasih setengah-setengah nih, saya berharap bro money management gitu kan. Ya. Tapi saya lihat ini udah dibilang manajemen tapi mati semua gitu kan. Rungkat semua. Iya, masa saya harus kasih semuanya. Jadi saya tuh tahapnya pertama gini. Saya tahu ini barang mau ke sini. Oke. Jadi saya tidak akan trading. Oke. Kalau saya tidak tahu barang itu mau kemana. Oke. Setelah tahu barang ini ke sini, sepanjang sejarah saya tuh udah coba ratusan kali ya, hampir nyobain sendiri 500 kali, dipublish itu 200 kali, jadi 700 kali lebih. Nah, selama 700 kali itu, saya sebenarnya itu belum pernah gagal sebelumnya. Ya. Tapi saya mengklaim aja kegagalan 5 kali deh, biar nggak Nggak 100% lah ya. ya nggak boleh 100%. Ya. Nah, itu pun gagal karena strukturnya berubah. Selama struktur tidak berubah, saya belum pernah ketemu dan semoga tidak pernah ketemu itu gagal. Oke. Tapi saya tahu, oh ini barang mau ke sini. Nah, itu udah 700 kali tuh. Tapi tahu barang ini ke sini kayak BTC tadi mau ke atas, itu nggak ada gunanya kalau bro nggak tahu entry-nya di mana. Oke. Bro entry kecepatan, bro tersiksa, bro entry kelambatan, bro nggak dapat barang. Ya. Nah, saya ketemu cara itu setahun baru ketemu. Cara menentukan titik entry-nya? Iya. Oke. Nah, jadi misalnya mau ke sini nih. Ternyata titik entry-nya itu ada possibility-nya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, saya ngitung gitu kan. Oh bisa begini ternyata. Jadi titik entry-nya bisa beda-beda kalau jebol ini sini. Titik exit-nya jelas di situ. Nah, tahu itu pun belum tentu cuan. Oke, kenapa lagi tuh Pak? Saya tahu itu kan. Akhirnya saya mikirkan, gila, gua aja yang tahu ini barang mau kemana, tahu entry-nya di mana, tapi nggak punya supercar gitu kan. Oke. Masih begini-begini aja, masih gini, masih nggak konglomerat gitu kan. Ya.
Gimana orang yang nggak tahu ya? Gimana cara yang mereka konglomerat? Oke. Berarti mereka bukan dari trading nih. Ya. Kayak yang kemarin-kemarin ngaku-ngaku jago trading gitu kan. Saya yakin bukan dari situ. Oke. Untuk dapat cuan itu, saya baru bisa setahun kemudian. Oke, berarti awalnya juga rugi juga. Rugi. Setelah saya ngerti money manajemennya, saya baru cuan. Jadi money manajemennya ternyata begini. Contoh misalnya, bro beli di sini ya, tahu barangnya ke sono. Ini naik, set, turun lagi, bro nambah barang, nambah buy nih. Ya. So, set dibawa ke sini gitu kan, ya habis. Jadi saya tahu, oh ini ternyata nggak boleh nambah barang. Oh kapan boleh nambah barang? Oh masuknya berapa lot? Oh saya baru tahu ngatur risk to rewardnya berapa. Oh gainnya harus target gainnya berapa? Ternyata target gain paling enak itu adalah risk to reward 1:1. Jadi misalnya dari sini, dari angka 5 mau ke 10, sama 5 ke 0 baru kita MC nih. Nah, jadi kita risk to reward 1:1 aja. Jadi bro kalau misalnya mau duit 200 juta, bro harus rela kehilangan 200 juta. Itu udah paling aman menurut saya. 1:1. 1:1. Oke. Sementara kan orang trading sekarang, kalau di future 1:1 diketawain. Iya, katanya nggak ada untungnya itu. Nggak ada untungnya. Cuma BEP doang katanya. Makanya kan kalau kita lihat yang di broker exchange luar itu kan 10.000%, 20.000%, gitu-gitu kan. Sekarang kalau main pakai cara itu mungkin 1, 2, 3, 4 kali menang. Oke. Tapi 5, 100, 200, 400 kali gagal. Secara long termnya nggak bisa berarti. Long termnya nggak bisa, bakal capek. Nah, jadi saya menemukan money manajemennya pun itu butuh 1 tahun. Setelah itu 1 tahun, wah enak. Udah tahu, oh ini bakal cuan kesini, bakal cuan kesini, bakal cuan kesini. Tapi memang cuannya dikit-dikit. Oke. Maksud saya dikit-dikit itu dari equity sekitar 10%, 20%, gitu-gitu. Oke.